Halo, Assalamualaikum teman-teman Mina. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik saja ya. By the way, teman Mina punya pengalaman gak sih mengajak teman ke masjid atau ikutan pengajian gitu? Banyak yang gak sadar nih kalau hal itu bagian dari kita berdakwah loh ya. Dengan mengajak ke dalam kebaikan, karena dakwah sendiri diartikan sebagai mengajak atau menyeru, memanggil ataupun seruan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman yang artinya, hendaknya ada di antara kalian segolongan orang yang mendakwahkan kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar. Mereka itulah sebenar-benarnya orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Juga ada hadis dari Ibnu Katsir rahimakumullah menyebutkan riwayat dari Abu Ja'far Al-Baqir. Setelah membaca ayat, hendaknya ada di antara kalian segolongan orang yang mendakwahkan kepada kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud kebaikan itu adalah mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Dasar hukumnya jelas ya, karena dakwah sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Lalu gimana sih metode dakwah yang tepat dan bisa ngena bagi objeknya? Disampaikan oleh Profesor Yunahar Ilyas yang meliputi siapa yang berdakwah, siapa yang didakwahi, tema dakwah yang disampaikan, dan metode dakwahnya. Sehingga dengan kita care terhadap unsur dakwah itu pula dapat menjadikan metode yang tepat untuk kita sampaikan kepada teman. Tapi jangan sampai lupa prinsip dalam berdakwah ya, yaitu dakwah bil hikmah, dengan menyampaikan nasihat-nasihat yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, teman Mina, ada suatu kisah tentang dakwah nih yang dialami langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdakwah ke Taif, dengan gigihnya, sabarnya ia berdakwah. Walaupun saat itu Nabi Muhammad sampai dilempari kotoran unta dan batu, namun jangankan membalas. Nabi malah mendoakan agar rakyat Taif diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak menjadi pengikutnya. Begitu ramah dan mulia bukan? Di kisah lain, kita juga wajib untuk meneladani perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Pak Abdur Razak Fahrudin atau biasanya akrab disapa Pak AR. Beliau terkenal seorang pribadi yang lucu di setiap dakwahnya dan juga mudah dimengerti setiap ceramahnya. Sasaran beliau terfokus pada dakwah terhadap kaum marginal seperti kaum pelacur, pemulung, dan preman. Dengan kesabaran, kegigihan, dan keceriaannya, beliau tak bosan mengajak ke arah yang lebih baik lagi, kembali ke jalan Allah yang benar. Dari dua kisah di atas, menyadarkan kita kalau berdakwah itu harus disertai oleh rasa sabar dan harus tetap optimis. Tentunya, mengajak orang lain itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi, harus sabar dan tetap menjalin silaturahmi yang baik dengan orang lain. Berdakwah sama dengan karakter orang yang beruntung atau muflih. Dan kita, terutama sebagai generasi muda, perlu akrab dalam menebar kebaikan sebagai seruan kebaikan dan melarang perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama belajar untuk mempraktekkan berdakwah. Gak gampang, tapi apa salahnya untuk dicoba bukan? Sekian episode kali ini, tunggu episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.